Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Unidura. Saya kuliah di UT Surakarta, berdomisili di Purwodadi Grobogan. Saya mengambil prodi PGSD dengan nomor NIM 857900516. Di kesempatan kali ini saya akan sedikit memaparkan tentang hubungan timbal balik filsafat ilmu dan pendidikan. Yuk ikuti terus video ini, jangan di skip, jangan sampai di skip agar kalian tidak gagal paham dan semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Yang pertama, bagaimana filsafat menguatkan eksistensi, keilmiahan, dan nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Eksistensi filsafat ilmu membantu menjawab apa itu pendidikan, sehingga ilmu pendidikan memiliki fondasi jelas dan dianggap sekadar praktik biasa, melainkan sebuah disiplin ilmu yang sah. Secara keilmiahan, filsafat ilmu memberikan metode berpikir kritis, logis, dan sistematis. Ini membantu cara kita mempelajari pendidikan menjadi lebih ilmiah, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkannya kebenarannya. Secara nilai-nilai, filsafat ilmu menelaah tujuan dan manfaat pendidikan. Ia memastikan bahwa ilmu pendidikan tidak hanya mengajarkan cara mengajar, tapi juga mengandung nilai moral, etika, dan kemanusiaan yang baik. Yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan adalah tempat di mana ilmu disebarluaskan dan dipraktikkan. Melalui proses pendidikan yang baik, teori-teori filsafat ilmu tidak hanya tinggal di atas kertas, tapi juga diuji, diamalkan, dan dikembangkan. Pengalaman di lapangan, pendidikan seringkali memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru yang mendorong filsuf ataupun ilmuwan untuk terus meneliti dan memperbarui pemikiran mereka. Jadi pendidikan menjadi laboratorium bagi perkembangan filsafat. Yang ketiga, mengapa filsafat ilmu disebut dengan pisau analisis? Karena filsafat ilmu kemampuannya mengupas masalah secara mendalam melalui 3 sudut pandang. Yang pertama, melalui sudut pandang ontologi, apa yang dipelajari, menganalisis hakikat objek pendidikan. Misalnya, apa hakikat manusia yang dididik dan apa hakikat pengetahuan yang akan disampaikan. Melalui epistemologi, bagaimana cara mendapatkannya, menganalisis metode dan cara kita mendapatkan kebenaran dalam pendidikan, apakah melalui teori, praktik, pengalaman, atau penelitian. Yang ketiga, melalui aksiologi. Untuk apa gunanya? Menganalisis nilai dan tujuan, apakah pendidikan ini berguna, apakah dampak bagi kehidupan manusia. Dengan ketiga alat ini, masalah pendidikan yang rumit bisa diurai menjadi jelas dan terarah. Yang terakhir, yang keempat, contoh-contoh konkret penerapan dalam praktik pendidikan. Dalam kurikulum, ontologi menentukan materi apa yang harus diajarkan sesuai usia dan perkembangan anak. Epistemologi menentukan metode belajar yang efektif
apakah ceramah, diskusi, atau praktik lapangan. Aksiologi memastikan kurikulum mengandung nilai karakter dan moral yang baik. Dalam proses pendidikan, guru tidak hanya mentransfer ilmu tapi juga melatih siswa berpikir kritis. Penilaian tidak hanya melihat nilai dari angka, tapi juga melihat perkembangan sikap dan kepribadian siswa. Dalam kebijakan, membuat aturan pendidikan yang adil, manusiawi, dan sesuai dengan tujuan bangsa. Sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf atas kekurangan saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.